Ya, two powerful actions, two powerful life. Gitu, oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, yuk mari. Sebagai, ya kan, EFM-nya Prudential. Biasanya kalau Anda jumpa dengan siapapun nih, ya, dengan stakeholder Anda, baik adalah potential client, adalah future client, belum ya, kaki-kakian itu atau dia adalah atasan Anda, atau rekan kerja Anda, atau bawahan Anda, atau apapun deh, tim member Anda. Sebenarnya waktu Anda ketemu dengan siapapun itu, apa sih kesan pertama yang terbentuk tentang diri Anda di mata orang-orang ini? Ya kan? Apa sih kesan pertamanya biasanya yang kepingin kok ke-mute ya? Oke, kayaknya secara tidak sengaja ter-mute. Oke, mudah-mudahan dari tadi udah denger ya. Jadi pertanyaannya adalah, biasanya apa sih kesan pertama orang ya terhadap diri Anda? Apa nih? Ya, kesan pertamanya. Apakah kesan pertamanya Anda itu orang yang menyenangkan, atau kesan pertama orang tuh ngelihat Anda, ya, orangnya judes deh, atau orangnya resek, ya, atau orangnya sangat bersemangat, gitu kan? Atau apa sih, ya, kok orangnya nyebelin banget, atau kayaknya sombong banget nih orang, ya, aduh, orangnya santuy, gitu kan? Ya, nah jadi banyak nih gambaran yang terbentuk, sebagai kesan pertama orang ketemu kita. Jadi sekarang nih saya ingin mengajak teman-teman untuk coba deh pikirin, apa sih yang pernah Anda dengar kesan orang terhadap Anda? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau Anda bisa membangun, ya, secara sengaja nih, dengan strategi dan lain-lain, Anda ketemu orang terus Anda mau membangun kesan tertentu tentang diri Anda. Jadi Anda tidak biarkan kesan terbentuk tanpa sengaja, tapi Anda bisa loh membangun kesan Anda tuh pengen dilihat orang seperti apa. Nah, itu pertanyaan kedua. Kemudian pada akhirnya, kalau banyak ya biasanya nih orang-orang bisa jawab, oh saya tuh kepinginnya ini, saya tuh kepinginnya itu. Oh iya, kan ini ada chatnya nih, ada ruang chat. Coba yang bisa ikut ya ngechat di sini, boleh tulis Anda kepingin orang tuh melihat Anda apa sih kesan pertamanya. Ayo, ada yang bilang supel, ada yang bilang menyenangkan, helpful, bisa diandalkan, friendly, warm, baik dan menyenangkan. Tuh ada Kanesa, ada Heru, ada Faisal, smart, ramah. Pinginnya mereka tuh happy Bubek ketemu saya. Semangat, supel dan sumeh. Ya. Sumeh tuh banyak senyum gitu kan ya. Happy. Semangat walaupun cool. Nyaman dan ngeklik. Grapyak. Waduh, apa tuh grapyak? Kayaknya rame gitu ya. Saya ingin orang melihat saya, dia happy dan bahagia. Saya tuh ramah dan lain-lain, pokoknya gitu. Ada yang bilang pengennya seksi. Yang bener. Boleh-boleh aja. Familiar. Banyak ya. Nah, jadi teman-teman, kalau ya Anda sudah menjawab tadi pengen dikenal sebagai atau pengen dilihat sebagai orang yang ramah, orang yang supel, orang yang begini, orang yang begitu. Nah, ternyata kalau ujung-ujungnya nih ya, kita pilah-pilah, ternyata Anda tuh maunya membangun suatu kesan pertama itu tuh mengarah kepada dua hal ini. Anda ingin dilihat sebagai pribadi yang hangat dan dapat dipercaya. Hangat, dapat dipercaya. Supel itu hangat. Ya dong, ramah itu hangat. Kenapa mesti ramah? Kenapa mesti familiar? Kenapa mesti supel?
supaya orang nyaman. Begitu orang nyaman, kemudian orang apa biasa tindakan yang mengikuti kenyamanan kita kepada orang lain? Kita percaya. Kita kemudian mulai nih bisa deket. Kemudian mulai membangun suatu relationship yang juga baik. Nah, jadi teman-teman, komunikasi yang kita lakukan di dalam setiap harinya kehidupan kita, baik Anda sebagai pribadi maupun Anda sebagai seorang profesional, sebagai seorang AFM di Prudential, ya, Anda harus bisa tidak hanya secara efektif menyampaikan pesan dengan baik, oke, tetapi Anda juga harus bisa membangun suatu relationship yang baik dengan audiens Anda. Audiens Anda adalah target market Anda. Audiens Anda adalah your future potential client. Oke? Nah, jadi sebelum komunikasi berlangsung dengan pengiriman dan penerimaan pesan, ya, Anda mesti ngebangun dulu relationship-nya. You have to build up the first impression about yourself, that you are warm and you are dependable and trustworthy. Oke? Jadi Anda bisa dipercaya, Anda bisa diandalkan, sehingga orang tuh merasa bahwa Anda itu bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Itu tuh, teman-teman. Jadi dengan menyadari bahwa yang namanya, ya, pembangunan kesan pertama ini penting, kemudian Anda akan bisa nanti mewujudkan your powerful words into powerful actions. Nah, sekarang kita lihat dalam komunikasi manusia nih ya, komunikasi itu menggunakan 3 hal. Apa aja? Nih, yang pertama adalah kata-kata. Oke, orang tuh kan kalau ngomong ya pasti pakai kata-kata ya. Kemudian apalagi? Suara. Kata-kata tidak disampaikan melalui suara, orang nggak bisa dengar, kecuali Anda memang punya keterbatasan tidak bisa mengeluarkan suara atau bisu. Nah, artinya cuman pakai kata-kata dituangkan dalam bentuk tulisan atau dengan, ya, ini nih, sign language. Oke? Nah, berarti kalau sign language masuknya kemana? Nah, ini ada aspek ketiga yang kita gunakan di dalam suatu komunikasi, yaitu visual. Di mana visual ini terdiri dari body language dan oke. Jadi teman-teman coba periksa diri Anda, evaluasi dan reevaluasi. Apakah Anda sudah melakukan komunikasi secara efektif menggunakan 3 aspek yang Anda miliki? Pertama, kata-kata. Kedua, suara. Dan ketiga, visual. Penampilan ada di dalam visual. Body language ada di dalam visual. Jadi, teman-teman, coba ya. Kan you have to have powerful words. But don't forget that the powerful words should be supported by voice and visual. Termasuk di sini adalah penampilan. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran betapa pentingnya penampilan. Memang penampilan itu bukan segala-galanya, tapi teman-teman, Anda pasti sudah bergerak dalam bidang asuransi ini ya, dan punya pengalaman. Di saat Anda rapi, looknya profesional, orang tuh akan lebih percaya pada Anda. Betul? Dan penampilan itu, ya, tadi saya katakan bukan segala-galanya, tapi seringkali dialah yang membukakan pintu kesempatan untuk kita. Orang mau dengerin kita karena tertarik penampilan kita bagus, dan mereka melihat bahwa oh iya ya, ternyata orang berpenampilan rapi mau ketemu kita, itu adalah bentuk apresiasi, bentuk penghormatan orang tersebut kepada kita. Benar ya? Jadi artinya apa? Artinya teman-teman, kalau mau ketemu klien, mau meeting, just to meet your friends, you have to look proper. Ya dong, jangan kayak baru bangun tidur, lupa ada janji. Baru bangun tidur udah langsung hip hop, keluar.
nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak bedakan, nggak dandan, nggak ganti baju, terus temen akan bilang ini, ih gila ya lo, ya mau ketemu gue kayak, ya ampun, lusuh banget, respect dikit dong. Nah itu ya, jadi jangan lupakan penampilan, walaupun kontribusinya kecil, tetapi tidak bisa dipungkiri dia penting, oke? Nah, dan juga body language-nya. Tetapi di sini saya akan ajak teman-teman terlebih dahulu, karena kita bicara tentang powerful words to powerful actions, ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan kata-kata yang tepat, oke? Yang keren. Nah, jadi gini teman-teman, ya kita lihat ya, bahwa di dalam yang namanya komunikasi, tadi ya, komunikasi adalah proses mengirimkan tuh pesan. Ada pesan yang dikirim dan diterima. Dan pesan ini berarti adalah masuknya kepada komunikasi verbal, dan komunikasi verbal ini menggunakan kata-kata. Bu, biar kelihatan gimana tuh. Ya Allah, hilang sama sayanya. Oke, kata-kata. Oke, udah ya. Nah, artinya yuk kita siapkan kata-kata kita sebaik-baiknya. Power of words. Kenapa kata-kata itu bisa begitu berarti, teman-teman? Look at this. Oke, kata-kata itu menjadi powerful bila kita tahu pada siapa kita berbicara. Artinya, Anda harus mengenali audiens Anda. Siapa nih yang kita ajak ngobrol? Ngomong sama orang tua akan beda dengan ngomong sama anak-anak. Akan beda dengan ngomong sama anak muda. Bicara dengan pengusaha akan beda, ya, dengan Anda bicara dengan orang-orang yang cendekiawan. Oke? Orang-orang yang kerjaannya dosen, ya, kemudian profesor-profesor yang berkutat dengan ilmu kedokteran, kan beda. Oke? Kemudian waktu Anda nih ketemu sama potential klien Anda, nih gimana latar belakang budayanya, latar belakang ekonominya, apa yang penting untuk mereka? Anda harus sudah tahu dulu tuh, mapping and profiling. Jadi dengan mengenali siapa yang kita hadapi, ya, kita akan mendapatkan approach atau gaya pendekatan yang tepat terhadap orang tersebut. Oke. Kemudian kata-kata itu menjadi powerful di saat dia bisa membuat orang tuh berpikir dan bertindak. Jadi teman-teman, ya, perhatikan baik-baik. Kata-kata Anda harus benar-benar terpilih, ya, terpilih tepat sasaran sehingga orang yang mendengarkan kata-kata itu kemudian bisa gini, oh iya ya, benar juga ya. Pertama, terjadi perubahan pikiran. Kemudian setelah berubah, memikirkan sesuatu yang berbeda, keidean gitu ya. Kemudian, wah, ada action to follow, gitu ya. Nah, itu artinya kata-kata Anda powerful karena bisa membuat seseorang itu berpikir, bertindak, berubah pikiran, dan berubah tindakan. Kemudian, kata-kata itu menjadi powerful bila dia disampaikannya kontekstual dan lancar. Artinya kalau mau lancar, harus ada struktur. Harus disampaikan secara lebih rapi. Kontekstual, sesuai dengan konteksnya. Ini kita lagi ngomongin apa, di mana, dengan siapa. Lagi-lagi, we have to know our audience. Dan nih yang penting, oke, Anda sebagai AFM, ya, Anda harus punya empati, teman-teman. Jangan hanya mengejar target tanpa empati. Kemudian Anda hanya menjadikan, ya, nih yang menjadi target audiens Anda itu adalah, oh pokoknya harus deal. Jangan. Kadang-kadang kalau Anda hanya mengejar target tanpa empati, kemudian
kemudian Anda akan melakukan atau menyampaikan pesan Anda dengan kata-kata yang tidak mampu, tidak dapat mencuri hati dari siapapun itu target audiens Anda. Oke, jadi untuk melakukan suatu komunikasi sebagai seorang ASN, ini harus tahu siapa nih yang gue hadepin, kemudian bagaimana saya berempati dengan mereka. Empati itu adalah di saat Anda bisa menempatkan diri Anda di posisi lawan komunikasi Anda. Oke, jadi inilah yang membuat kata-kata kita bisa menjadi powerful. We have to know the audience, we have to get to know them better, ya. So we can make the right approach to make them think and take action like we want them to. Oke? Kemudian harus ada empatinya dan harus bisa disampaikan sesuai dengan konteks dan disampaikan lancar. Oke? Nah, sekarang gimana nih supaya lancar? Atur. Teman-teman, ada nggak sih di antara Anda, saya yakin sih banyak sih ya, di antara Anda nih yang gini nih, aduh Mbak Becky, Bu Bek gitu ya, saya tuh banyak banget ide di kepala saya, kata-katanya tuh banyak banget, tapi enggak tahu mesti ngeluarinnya tuh gimana, mana duluan. Oke, kemudian harus mulainya juga ya gimana, keder deh gitu kan. Nah, berarti ini adalah hal yang perlu Anda lakukan. Anda perlu mempersiapkan diri Anda dengan mengikuti struktur yang baik. Struktur waktu berbicara ya harus teratur kan. Nah, ada strukturnya. Struktur itu apa sih? Nih, kayak zaman sekolah dulu. Ya, kita kan sekolah dulu ya, kalau di kelas bahasa Indonesia, kelas bahasa Inggris, kemudian kita mulai belajar menulis essay, ya, ada opening, body content, dan closing. Betul ya? Dong. Nah, ini adalah keteraturan yang dimaksud. Waktu kita berbicara, supaya ya our words could be powerful and could be translated into powerful actions yang menghasilkan ada powerful results dari komunikasi yang kita lakukan. Nah, kita harus ngikutin ini, ada opening, ada konten, ada closing. Banyak diantara orang-orang nih ya, yang kalau ngomong tuh ya udah sembarang aja, nggak ngikutin struktur yang ada sehingga tidak menghasilkan atau tidak berefek secara maksimal. Oke? Jadi ikutin nih, opening, content, closing. Oke, opening, ada apa sih di opening? Sebelum sampai di isi dari opening, content, closing, nih ini adalah alokasi waktu dan alokasi jatah teman-teman. Jadi kalau Anda tahu nih, wah Anda mau presentasi cuma dapat waktu 10 menit, berarti opening jangan lebih dari semenit, karena itu 10% dari 10 menit. Oke? Kemudian closingnya bisa 2 kali, ya dia 20% jatahnya. Kenapa Bu Bek closing lebih gede dari opening jatahnya? Karena memang closing itu isinya lebih banyak. Nah, kemudian konten ini adalah memang isinya, disitulah yang paling penting yang mau Anda sampaikan. Jadi jatahnya paling besar 70%. Oke? Nah, sekarang kita lihat di opening tuh ada apa aja sih? Opening isinya nih ya teman-teman ya, kalau kita lihat lagi ya di sini ya. Opening, content, closing adalah struktur dalam kita berkomunikasi, menyampaikan pesan kita. Kok kayak kalau manusia itu makan sehari 3 kali ya? Ya dong. Sarapan, makan siang, makan malam. Oke? Nah, sama sebetulnya opening, content, closing, seperti sarapan, makan siang, makan malam. Nah, opening seperti sarapan juga harus mengandung gizi yang baik, teman-teman. Apa itu gizi? Gizi adalah greetings, introduction, storytelling, and interaction. Artinya,
Di dalam suatu komunikasi, waktu Anda dapat kesempatan presentasi, ya, Anda harus mulai dari menyapa dulu. Greetings kan sapaan ya. Selamat siang Pak. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Shalom. Ya. Kalau lengkap nih, waduh, saya mesti presentasi dan presentasi saya sangat formal Bu Bek. Oh ya, formal. Sampaikan 5 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam sejahtera teman-teman untuk kita semua. Weh, lengkap. Ya, apa gunanya greetings? Kalau yang santai ada nggak Bu Bek? Oh ada dong. Halo, hai, itu santai. Ya, formal informal dong, ya kan? Nah, apa gunanya greetings? Greetings ini adalah bentuk penghargaan kita kepada orang yang menjadi audiens kita. Teman-teman, pernahkah Anda ketemu orang, kemudian dia tanpa greetings ya, langsung negur Anda, gimana kemarin project itu? Udah dikelarin belum? Mana proposalnya? Kesel nggak tuh ketemu orang yang gitu? Kalau saya sih kesel. Gila, Bu ya salam-salam dulu kek, ada greetings dong, pembangunan hubungan dong. Masa langsung-langsung? Ya kan? Nah, jadi harus ada greetings dulu teman-teman. Pembangunan relationship. Kemudian ada interaction dong. Ya, chit-chat sedikit. Selamat pagi Pak, apa kabar? Kayaknya Bapak sehat-sehat ya. Mudah-mudahan ya Pak, tetap sehat. Tuh, interaksi. Oke, chit-chat, ice breaking, masuk di situ. Pak, saya begitu mewu. Saya dari Talking. Talking adalah sebuah sekolah komunikasi dan public speaking yang berdiri dari 17 tahun yang lalu. Nah, saya sebagai salah satu fasilitator di Talking, hari ini ingin berbagi mengenai komunikasi dengan Bapak. Itu adalah introduction. Oke? Introduction biasanya ada nama, penjelasan sedikit tentang diri Anda yang namanya ini, ya, dari mana, kemudian apa tujuannya, ada di situ. Lalu storytelling, apa tuh storytelling Bu Bek? Nah, storytelling atau seni bercerita, dikatakan bahwa seni bercerita atau storytelling ini adalah bentuk komunikasi yang modern. Anda sebagai insan-insan modern yang melihat jauh ke depan, you are very optimistic about the future, you have to have this skill of storytelling. Artinya, Anda harus bisa ya menyampaikan segala sesuatunya dikemas dalam bentuk cerita. Ini dia, storytelling. Kalau saya meneruskan tadi, nah Pak, saya baca ya di koran. Atau, nah Pak, saya tuh kemarin baru aja menyaksikan tetangga saya pada berantem Pak. Ribut rame sekali sampai Pak RT, Pak RW pada datang. Kemudian, tahu nggak Pak gara-gara apa? Miskomunikasi. Karena itu saya hadir di sini ingin membagikan ilmu komunikasi karena ternyata komunikasi itu sangat penting. Supaya kita pada nggak berantem Pak, sama tetangga aja bisa berantem gara-gara komunikasi yang tidak efektif. Itu adalah bridging. Bridging kemana? Masuk ke body content, saudara-saudara. Nah, body content ini, ya, body content ini kita bisa lihat nih, ada 3 pertanyaan yang bisa memandu kita untuk ya membuat body content yang baik dan teratur. Seperti apa? Oke, saya share lagi ya, teman-teman. Nih, ya, kita bisa ngelit diri sendiri dengan 3 pertanyaan ini, teman-teman. Pertanyaan yang pertama itu adalah what atau apa. Oke. What di sini adalah iya ya sih nggak bisa begini nih ya, hilang ya. Oh kalau gini bisa. What ini adalah di saat kita ya ditanya mau ngomong apa. Kita mesti tahu tuh, gue mau ngomong apa ya? Topik gue apa? Oke. Nah kemudian misalnya topik saya adalah mau ngomongin komunikasi. Biasanya what ini adalah sesuatu yang sangat umum.
ya, general. Dia tidak terlalu spesifik. Anda juga harus bisa menentukan, oh saya mau ngomong soal investasi, oke, ya. Kemudian kalau udah punya satu topik, lalu waktunya Anda untuk bertanya sekarang, so what? So what about investasi? So what, Bubek, about komunikasi? Nah, kita explore nih di sini. Ini adalah saatnya kita mengeksplorasi tentang apa yang mau kita sampaikan. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau di proposal itu kan ada yang namanya background atau latar belakang, betul ya. Nah, di dalam komunikasi ada opening body content, closing. Nah, konten what, so what, now what. So what ini adalah backgroundnya. Jadi saya akan bercerita, tuh ya. Oke, saya akan bercerita di so what saya tentang, iya, jadi Bapak, saya meneruskan cerita kemarin ya soal keributan dari tetangga saya. Jadi kalau kita lihat Pak, memang sekarang ini di masa-masa dimana kita semuanya harus tampil, dan saat tampil ya kita harus melakukan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu tentu akan melahirkan juga hasil yang baik. Nah, bagaimana? Ya, kalau Anda mau bicara tentang investasi, ya seperti kita tahu bahwa orang hidup itu tidak sembarangan, harus selalu punya kenyamanan dan keamanan, termasuk keamanan finansial misalnya. Nah kemudian now what? Anda harus menyampaikan loh. Sekarang apa yang saya mau tawarkan? Ada di nawat. Ya, kemudian saya sampaikan kalau dalam komunikasi tadi ya. Nah, jadi Pak, saya itu ingin menyampaikan 3 tips komunikasi yang efektif. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Demikian Pak. Itu nawatnya. Kalau Anda misalnya nawat, nah karena itu Pak, saya ingin menawarkan, ini ada satu produk investasi yang sungguh sangat luar biasa Pak yang kami punya, yang pasti ya bisa berguna dan menguntungkan untuk Bapak. Jadi nawatnya itu adalah sebetulnya tujuan dari komunikasi yang kita lakukan. Dan jangan pernah teman-teman menawarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu untuk kepentingan kita. Harus diganti, diubah. Kalau kita mau diterima oleh audiens kita, kita harus berpikir bahwa apa yang kita tawarkan ini bukan ujung-ujungnya untung buat kita, tapi buat Anda loh Bapak, buat Anda loh Ibu. Walaupun pada ujung-ujungnya juga kita pasti kecipratan, ya kan? Nah, jadi dalam konten, ini penjelasan yang sangat singkat ya, Bapak Ibu teman-teman. Mudah-mudahan abis ini kita dapat kesempatan buat belajar lagi dan lebih detail. Tapi ini sebagai gambaran umum saja bahwa konten bisa kita atur dengan panduan 3 pertanyaan. Ini what, so what, dan now what. Kemudian kita masuk ke bagian closing. Di dalam closing ini ingat jatahnya 2 kali dari opening ya. Nah, di dalam closing ini ada summary, recap, dan punchline. Summary adalah ringkasan. Jadi kita meringkas sedikit apa yang sudah kita sampaikan ya dari tadi, dari opening dan terutama dari body content. Kemudian ada recap. Recap itu adalah kesimpulan. Artinya di recap ini kita tuh menyampaikan kesimpulan kita. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk berinvestasi dan kami punya pilihan produk yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya, kemudian punchline, menutup presentasi Anda harus menutupnya dengan strong. Jadi Bapak Ibu, kalau buat saya ingin sarankan Bapak Ibu harus secepatnya. Yuk kita berinvestasi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Kita bisa menutup dengan punchline, menggunakan rhetorical question, bisa menggunakan, ya kalau Anda senang pantun, Anda bisa pakai pantun. Ya kalau Anda suka quote-quote atau kutipan-kutipan kata-kata yang keren, Anda bisa pakai juga itu.
baik itu kata-kata dari Anda sendiri ataupun kata-kata dari yang sudah ada dari tokoh-tokoh terkenal. Oke, tapi inilah closingnya teman-teman. Ya, harus ada summary sedikit, ada recap sedikit, dan ada punchline-nya. Oke, nah jadi kalau teman-teman bisa melakukan ini, teman-teman bisa ya menyampaikan dengan sangat teratur dan rapi, mengikuti opening, body content, dan closing. Dan kemudian ya, ini saya lagi melakukan summary dan recap nih, oke? Summary dari apa yang tadi sudah kita bahas secara lebih detail. Jadi teman-teman bisa lihat ya sekali lagi bahwa kita harus menyampaikan pesan kita secara lebih teratur dengan opening, content, dan closing. Dan jangan lupa bahwa opening harus bergizi, mengandung greetings, introduction. Jangan lupa storytelling dan interaction. Konten disampaikan dengan rapi, menggunakan alur berpikir what, so what, now what. Lalu kita sambung dengan closing. Sesuatu yang dibuka harus selalu ditutup. Jadi jangan sampai tidak ditutup. Akibatnya presentasi Anda terasa nangka. Apa itu nangka? Nanggung kakak, kayaknya kok belum kelar, tapi udah gitu ya. Jangan loh, harus ada sure punch-nya. Summary, recap, dan punchline. Dengan jatahnya masing-masing 10%, 70%, dan 20% dari alokasi waktu atau durasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, bentuknya teman-teman segitiga terbalik. Gizi, opening, adanya di atas, dia lebih lebar. Karena memang di opening itu yang kita bicarakan selalu lebih umum. Kemudian dia menjadi lebih spesifik, ya, lebih edgy, lebih tajam, dan paling tajam di closingnya karena ada summary, ada recapnya, dan paling tutupan megah, punchline-nya. Oke? Nah, jadi ini sebenarnya adalah resep presentasi yang paling top. Kalau Anda bisa menyampaikan pesan Anda yang tadi itu merupakan urusan komunikasi verbal menggunakan kata-kata, oke? Dengan menggunakan ini, opening, content, closing, tidak sulit bagi Anda kemudian untuk mengubah your powerful words into powerful actions. Oke? Nah, kemudian lanjut lagi. Ini teman-teman, kalau tadi storytelling kayaknya sangat menjanjikan, tapi gimana nih kok susah, tapi gimana ya supaya bisa dipraktekin. Jadi teman-teman nih ya, sedikit background tentang kenapa storytelling ini penting. Teman-teman, Bapak dan Ibu para AFM, hidup tuh udah susah ya, bener nggak? Hidup tuh udah susah, penuh tantangan, very challenging. Sehingga bila Anda menyampaikan segala sesuatunya tidak bisa dinikmati oleh audiens Anda akan tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Anda. Makanya Anda harus mengemasnya secara menarik dalam bentuk cerita. Itu sih ya. Contoh ya, kalau Anda nih ya dengar saya mau presentasi. Bapak dan Ibu, saya punya 3 tips berbelanja elektronik untuk Anda. Yang pertama, yang kedua, bla bla bla, yang ketiga, bla bla bla. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan 3 tips tadi berguna untuk Anda yang mau berbelanja elektronik. Terima kasih. Oke, presentasi saya barusan bisa jadi jelas banget loh. Jelas, lugas. Menarik kah? Ya juga sih Bu Bek. Habis ya, cuman begitu doang kayak pemaparan fakta dan data sekedar ya oke lah
Ya, kalau dalam komunikasi itu ada level kepala ya. Head level communication, semuanya bentuknya data masuk ke kepala kita dari nggak tahu jadi tahu. That's it. Ya. Tapi kalau saya bilang gini misalnya, Bapak Ibu, kemarin tuh saya nemenin mertua saya loh. Mertua saya tuh perlu belanja elektronik, jadi saya make time, saya temenin beliau, kita pergi ke toko elektronik. Ternyata, aduh ribet banget loh mau belanja elektronik zaman sekarang karena pilihan terlalu banyak. Akhirnya, ya dari pengalaman saya kemarin nemenin mertua, saya punya 3 tips untuk Anda yang mau berbelanja elektronik. Yang pertama, bla 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 bla. Yang kedua, bla 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 bla. Yang ketiga, la 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 la. Nah, itulah Bapak Ibu, teman-teman ya, 3 tips berbelanja elektronik dari saya. Mudah-mudahan berguna buat Anda yang mau belanja elektronik. Ternyata nggak sia-sia ya nemenin mertua, ya bisa tahu lebih banyak tentang seni berbelanja elektronik. Selamat berbelanja. Mana yang lebih menarik? Pertama atau kedua? Saya yakin kebanyakan jawaban Anda pasti memilih yang kedua, karena memang betul. Yang kedua itu di saat saya mengemas ya cerita khusus, padahal yang disampaikan sama. Dan Bapak Ibu teman-teman, untuk menyampaikan segala sesuatunya dalam bentuk cerita itu tidak berarti kemudian cerita kita atau presentasi kita menjadi sesuatu yang panjang lebar loh, enggak juga. Oke, cerita pun bisa disampaikan secara lugas dan tetap jelas. Oke, dengan mengikuti ada 4 tahapan di dalam suatu storytelling. Apa saja? Ini dia. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, dalam membuat suatu cerita, ya, kita bisa memulainya terlebih dahulu dengan tahapan yang pertama, yaitu you have to form your story. Perhatikan konteksnya. Situasi seperti apa ya di saat komunikasi ini harus Anda lakukan. Kemudian Anda perhatikan isi apa yang mau Anda sampaikan. Oke deh, bentuknya masih point kontennya, ya udah tulis dulu. Oke, kemudian bikin suatu storyboard. Seperti apa sih storyboard itu? Ya, Anda bikin tahapan-tahapan nih ya, storyboard. Di saat saya bercerita, ntar ceritanya tentang A, nih saya nemenin mertua. Nah, kita berdua pergi ke toko elektronik. Nah, di toko elektronik, ya ternyata kita bingung. Sehingga akhirnya kita memutuskan. Nah, dari situlah saya dapat nih 3. Itu storyboard. Oke. Dari tahapan pertama, kita masuk tahapan yang kedua. Ini encoding. Encoding ini jadi sesuatu yang sangat populer ya belakangan. Anak-anak juga belajar encoding, decoding gitu ya. Oke. Nah, encoding ini artinya apa sih? Udah ada tadi ya formnya, bikin ada storyboardnya. Kemudian Anda memberi makna terhadap perencanaan Anda. Jadi yang tadi hanya berupa fakta dan data, sekarang Anda akan berikan makna yang lebih dalam. Entah itu tentang tadi ya soal mertua saya tuh sangat membutuhkan ini sehingga ya Anda tersentuh nih sebagai audiens untuk ingin tahu lebih lanjut. Kemudian dijabarkan. Oke. Setelah itu udah dijabarkan poin-poin apa yang mau disampaikan, jangan lupa masuk ke tahapan berikutnya, ini tahapan weaving. Weave, to weave. Weave itu artinya Anda nih merajut, ya, merajut, menjahit. Tahapan-tahapan yang tadi sudah dijabarkan, ya, dikembangkan benar-benar menjadi suatu cerita. You have to elaborate and you have to make your blueprint. Disinilah masuk what so what now what-nya, alur berpikir yang rapi. Kemudian setelah itu Anda akan sampai di tahapan reception, penerimaan, di mana kalau kita lihat ada speaker, ada audience. Forming and coding itu masih jatahnya speaker. Kemudian mulai di weaving, speaker mulai melibatkan audience. Nah, begitu ada di decoding and understanding,
itu adalah bagiannya audiens untuk menangkap apa nih yang ada di dalam cerita Anda. Oke, kemudian lanjut lagi ya, bahwa di dalam suatu komunikasi, dalam suatu penyampaian powerful words, untuk dia tuh menjadi powerful actions, harus juga ada kesempatan dan keahlian untuk probing. Apa itu probing? Probing adalah bagaimana kita bisa mendorong lawan bicara kita, mengencourage lawan bicara kita untuk bisa menjelaskan lebih mendalam mengenai apa yang mereka butuhkan. Pertama yang harus Anda lakukan itu adalah mengeksplorasi. Kedua, klarifikasi. Ketiga, Anda lakukan survei kecil-kecilan. Cari tahu apakah ya apa yang mereka sampaikan itu benar adanya. Apakah ya, jadi dengan survei Anda dapat nih klarifikasi juga. Kamu nggak ada tugas, Oke, ya. Dan klarifikasi di sini juga seperti nanya gini loh. Kalau saya bilang, aduh saya sakit perut loh, sakit perutnya tuh melilit banget, dia tuh ada di bagian perut atas nih. Oke, saya cerita gitu. Anda untuk klarifikasi, Anda ulang. Oh, jadi Bu Bek tuh sakit perut melilit kan ya? Iya, melilit. Di bagian atas kan, bukan bagian-bagian lainnya, ada lagi enggak? Enggak, di bagian atas. Itu klarifikasi. Kemudian Anda lakukan survei Anda, sehingga kemudian nanti Anda bisa keluar ya dengan jalan keluar yang terbaik, penawaran terbaik sesuai dengan kebutuhan dari audiens Anda. Okay. Jangan lupakan active listening, teman-teman. Ya. Active listening di sini maksudnya apa? Anda harus bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, Anda jangan nih ya, yang namanya orang tuh pinter komunikasi. Itu bukan berarti cuma pinter ngomong. Harus juga cerdas mendengarkan, menyimak. Oke, karena nih ya, communication is not only about speaking, talking, but communication is also about listening. And not only to listen, but to actively listen to your audience. Nah, jadi waktu kita mendengarkan orang lain, jadi pembicara yang baik dan menjadi pendengar yang lebih baik lagi. Nih, orang ngomong, kita jangan ikut ngomong. Kan ada banyak gitu ya, teman-teman. Orang ngomong, kita ngomong juga. Oh, saya tuh begini-begini. Oh, gitu ya, Bu. Oh, belum selesai, kitanya udah interupsi. Jangan, fokus dulu, simak. Kemudian, kalaupun kita mau meyakinkan bahwa oh yang dimaksud adalah sama, coba kita paraphrasing. Artinya apa paraphrasing ini? Paraphrase itu artinya kita tuh tadi klarifikasi, mengulang dengan kata-kata kita sendiri yang kemudian ya disetujui, diiyakan oleh lawan bicara kita. Kalau memang masih kurang jelas, tanya, jangan ragu, bertanyalah. Dan di saat melakukan ini, ya, when you listen actively, when you speak, when you communicate, jaga eye contact dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Sehingga apa? Sehingga orang yang menjadi lawan komunikasi Anda bisa mengikuti dengan baik dan bisa merasa bahwa Anda memang ada di situ untuk mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan, untuk mengerti apa yang dia butuhkan, dan membangun kepercayaan bahwa Anda akan bisa mengatasi, menyediakan jalan keluar terbaik yang mereka butuhkan. Oke? Nah, jadi ini adalah bagian dari active listening yang lagi-lagi memang terkait juga dengan storytelling yang merupakan bagian dari komunikasi kita. Jadi di dalam komunikasi, terutama dengan storytelling ini, you have to be able to make your audience see what you see, hear what you heard, ya, and feel what you felt. Jadi bagaimana Anda menyampaikan pesan
itu harus bisa membuat mereka tuh juga tahu bahwa oh kayak gitu ya, oh terkesan, oh seolah-olah mereka juga ada di situ, seolah-olah mereka mengalaminya secara langsung dari apa yang Anda sampaikan, apa yang menjadi pesan Anda. Oke, jadi sekali lagi nih, storytelling with active listening ya is to make your audience see once again what you saw, hear what you heard, and feel what you felt. Dan lagi-lagi harus mengingatkan diri kita, speak your mind and be mindful. Artinya apa? Ya itu tadi. Ayo, kita harus berani menyampaikan apapun yang ada di pikiran kita. Tetapi waktu kita menyampaikannya, kita harus berpikir bahwa apa yang kita sampaikan akan berguna untuk lawan komunikasi kita, untuk audiens kita. Sehingga ya, kata-kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menggerakkan audiens kita untuk mengikuti sebenarnya apa yang kita sampaikan kepada mereka. So, your powerful words will become the powerful actions, or your powerful words will give you some results of powerful actions. Itu dia ya. Nah, jadi teman-teman, ngomong kayak ngebut ya, tetapi jelaskan ya. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan poin-poin yang saya sampaikan. Jadi memang kalau di dalam komunikasi itu udah pasti deh ya, sebetulnya kita harus punya 3 kata-kata, suara, dan visual. Dan kata-kata, suara, dan visual ini bisa membuat kita mampu mengkomunikasikan pesan yang mau kita sampaikan. Dan tidak itu saja, juga bisa membangun hubungan yang baik antara kita dengan audiens kita. Siapapun itu audiens kita dan apapun tujuan dari komunikasi kita. Jadi jangan lupa ya teman-teman, di dalam berkomunikasi itu juga harus jelas dulu tujuannya. Tujuannya apa? Kemudian kalau kita udah tahu tujuan komunikasi kita itu apa, ya, kita mulai atur. Harus selalu ada persiapan, ada opening, ada body content, ada closing kita buat. Sekali lagi, opening harus bergizi, body content harus mengandung what, so what, dan now what. Kemudian closingnya, jangan lupa ada summary, jangan lupa simpulkan, ingatkan kembali, kemudian simpulkan, dan ditutup dengan very very strong closure, ya, yaitu punchline. Dan jangan lupakan bahwa faktor storytelling sangat penting ya. Kita harus punya kemampuan berkomunikasi, menggali ya informasi-informasi yang akan berguna untuk kita juga, supaya proposal kita bisa tepat guna kepada audiens kita. Dan sekali lagi, waktu Anda menggali, gunakan empati. Jadi kalau Anda bisa melakukan hal tersebut, pastinya Anda juga bisa ya mengubah tidak hanya kata-kata Anda yang powerful, tapi kata-kata tersebut akan menjadi suatu aksi yang juga powerful, yang bisa menggerakkan siapapun itu audiens Anda untuk ya mengikuti apa yang Anda sarankan kepada mereka. Gitu loh ya. Oke. Teman-teman AFM, tepuk tangan dulu dong semuanya, pasti ya pada semangat semua. Nah, Reza juga udah hadir lagi nih. Reza pasti akan ini ya mendampingi saya untuk Q&A ya, bener nggak Riz? Sambil kita pilih ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang akan menyampaikan pertanyaan itu siapa? Reza ya? Ya, aku dengan partner tuh ada Ica. Ya. Yes. Hai. Hai Ica, hai Reza. Oke, kita mau langsung ke pertanyaan pertama, Bu Becky. Yes. Oke ya. Kalau gitu dimulai dari saya dulu ya. Mohon izin ya. Kok pilek ya? Kamu pilek tapi enggak. Semuanya banyak banget kan.